Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah metodologi studi Islam akan menyampaikan sedikit tentang wacana Islam kontemporer. Perkenalkan, kelompok kami saya sendiri yaitu Latifah Rahmawati, NIM 2020310051 dan teman saya Zumala Marcelina. Saya akan menyampaikan tentang pengertian Islam kontemporer. Islam artinya agama yang diajarkan Nabi Muhammad berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah. Kontemporer artinya pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Jadi, menurut bahasa, Islam kontemporer adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad pada masa lampau dan berkembang hingga sekarang. Kemudian, menurut istilah, Islam kontemporer adalah gagasan untuk mengkaji Islam sebagai nilai alternatif baik dalam perspektif interpretasi tekstual maupun kajian kontekstual mengenai kemampuan Islam memberikan solusi baru kepada temuan-temuan di semua dimensi kehidupan dari masa lampau hingga sekarang. Setiap pemeluk agama yang taat memilih sikap menjauhi fanatisme buta dan membangun ketaatannya berdasarkan pengetahuan yang benar terhadap agama-agama yang dipeluk. Selain itu, ia pun harus memiliki kesadaran yang utuh akan aspek-aspek universal yang terkandung dalam setiap agama. Dewasa ini banyak yang mengartikan Islam secara harfiah dan ingin mengembalikan Islam seperti zaman dahulu dan cenderung kaku. Alhasil banyak aliran-aliran yang muncul yang sering disebut ekstrem kanan atau kelompok yang suka dengan kekerasan, kekacauan, keributan, dan menganggap agamanya paling benar dan agama selainnya salah. Mereka menganggap dalam menyebarkan agama Islam harus dengan jalan fisabilillah atau peperangan, sehingga nahi mungkar di muka bumi ini akan sirna dan menjadi negara Islam yang damai dan tentram. Tetapi kenyataannya, semua berbanding terbalik dengan apa yang mereka inginkan. Bukan menciptakan perdamaian, tetapi menimbulkan peperangan. Tidak menciptakan negara Islam dan damai, tetapi menciptakan negara yang penuh dengan kekacauan dan kehancuran. Aliran-aliran yang dianggap ekstrim kanan diantaranya radikalisme, FPI, fundamentalisme, terorisme, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang isu kontemporer studi Islam. Yang pertama yaitu Islam liberal. Makna generik dari kata liberal adalah pembebasan. Islam adalah agama pembebasan. Jadi makna Islam liberal yaitu Islam memberikan ruang untuk berpikir bebas. Monoteisme sendiri sebenarnya tidak lain dari liberalisme atas kungkungan politeisme dan alam. Artinya, sebenarnya liberalisme sudah terjadi begitu lama dalam Islam. Namun, MUI dalam fatwanya mengharamkan liberalisme karena penggunaan akal yang berlebihan dalam pemikiran keislaman. Penggunaan akal kebebasan tersebut terjadi karena penggunaan hermeneutika dalam menafsirkan nas. Liberalisme sesungguhnya adalah paham yang berusaha memperbesar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. Liberalisme merupakan paham kebebasan, artinya manusia memiliki kebebasan. Bebas karena manusia mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Prinsip-prinsip liberalisme adalah kebebasan dan tanggung jawab. Tanpa adanya sikap tanggung jawab, tatanan masyarakat liberal tidak akan pernah terwujud. Istilah Islam liberal yang disematkan kepada pemikir Islam progresif pertama kali digunakan oleh para penulis barat, seperti Leonard Blinder dan Charles Kurzman.
Islam liberal mendefinisikan kembali pada masa lalu untuk kepentingan modernitas. Elemen yang paling mendasar pada Islam liberal adalah kritiknya, baik terhadap tradisi dan Islam revivalis yang oleh kaum liberal disebut backwardness atau keterbelakangan, yang akan menghalangi dunia Islam mengalami modernitas seperti kemajuan ekonomi, demokrasi, hak hukum. Di samping itu, tradisi liberal berpendapat bahwa Islam jika dipahami secara benar, sejalan dengan atau bahkan menjadi perintis bagi jalannya liberalisme barat. Bentuk utama Islam liberal menurut Charles Kurzma ada 3. Bentuk pertama menggunakan posisi atau sikap liberal sebagai sesuatu yang secara eksplisit didukung oleh syariat. Bentuk kedua menyatakan bahwa kaum muslimin bebas mengadopsi sikap liberal dalam hal-hal yang oleh syariat dibiarkan terbuka untuk dipahami oleh akal budi dan kecerdasan manusia. Bentuk ketiga memberikan kesan bahwa syariat yang bersifat ilahiyah ditunjukkan bagi berbagai penafsiran manusia yang beragam. Charles Kurzman menyebut ketiga bentuk ini dengan liberal syariah, silent syariah, dan interpreted syariah. Selanjutnya yaitu Islam dan pluralisme. Pluralisme merupakan agama yang digunakan untuk mendeskripsikan cara pandang atau worldview bahwa agama yang dianut seseorang bukan merupakan satu-satunya kebenaran dan sumber kebenaran. Oleh karena itu, orang harus mengakui bahwa kebenaran juga diajarkan oleh agama-agama lain, atau bahwa agama di luar yang dianutnya juga mengajarkan kebenaran. Kedua, pluralisme agama sering dipandang sebagai sinonim dari ekumenisme, atau minimal mendorong upaya-upaya untuk mewujudkan persatuan kerjasama atau meningkatkan saling pengertian di antara pemeluk berbagai agama yang berbeda, atau menciptakan kerukunan di antara berbagai penganut aliran yang ada dalam satu agama. Ketiga, pluralisme agama dipandang sebagai sinonim dari toleransi keagamaan, yang merupakan syarat bagi terciptanya koeksistensi yang harmonis dan damai di antara pemeluk agama yang berbeda atau di antara berbagai aliran dalam sebuah agama. Terkait dengan fenomena pluralisme agama, kaum muslim Indonesia terbagi dalam 2 faksi, yakni menolak dan menerima fenomena pluralisme. Yang menolak fenomena pluralisme dilatar belakangi oleh beberapa persepsi, yaitu pertama, pluralitas diakui sebagai sunatullah. Pluralisme dianggap sebagai ancaman terhadap akidah. Pengakuan terhadap pluralitas dianggap akan melemahkan iman. Kedua, pluralisme juga dianggap sebagai ancaman terhadap identitas, sebab dalam pluralisme, identitas akan lebih ke dalam monolitas masyarakat. Dasar pemikirannya adalah dalam pluralitas, kebenaran mutlak akan digantikan dengan kebenaran relatif. Kebenaran tidak lagi tunggal, melainkan plural. Padahal umat Islam berpedoman pada ayat Al-Quran, yang artinya agama yang diakui Allah adalah Islam. Dan ketiga, ancaman terhadap eksistensi agama akan timbul dengan diakuinya kebenaran agama-agama, sehingga dikhawatirkan akan terjadi sinkretisasi agama-agama yang akan melahirkan agama publik yang meramu ajaran semua agama. Mereka juga beralasan pada Quran Surah Ali Imran ayat 85 yang menyatakan, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Sementara yang menerima pluralisme agama mendasarkan diri pada alasan bahwa pluralisme adalah hukum alam. Pada sisi lain, mereka juga berdasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 62 yang menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in
Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebijakan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dari hal di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, agama itu berbeda-beda dari segi aturan hidupnya atau syariat dan pandangannya hidupnya atau akidah. Karena itu, pluralisme sama sekali tidak berarti semua agama itu sama. Perbedaan sudah menjadi kenyataan. Yang kedua, Tuhan tidak menghendaki kita semua menganut agama yang tunggal. Keragaman agama itu dimaksudkan untuk menguji kita semua. Ujiannya adalah seberapa banyak kita memberi kontribusi kebaikan kepada umat manusia. Setiap agama disuruh bersaing dengan agama yang lain dalam memberikan kontribusi kepada kemanusiaan atau al-khairat. Yang ketiga yaitu semua agama itu kembali kepada Allah. Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, kembalinya kepada Allah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Zumala Marcelina. Kebanyakan saya persilahkan.